Kasus Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Kader PDIP itu menjadi buronan selama lebih dari 4 tahun dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Harun Masiku sempat hampir ditangkap oleh tim penyelidik KPK saat diduga bertemu dengan Hasto Kristianto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Namun, Harun berhasil lolos dan menghilang sampai sekarang. Baru-baru ini, perburuan terhadap mantan calon legislatif ini kembali menyeruak ke publik. KPK telah merilis surat daftar pencarian orang disertai 4 foto terbaru sang buronan. Lantas, mengapa Harun Masiku begitu sulit ditangkap? Bagaimana kronologi kasusnya? Dan benarkah kasus ini turut menyeret petinggi PDIP? Episode panjang ini bermula saat Harun Masiku mencalonkan diri sebagai caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1 di Pileg 2019. Sayangnya, Harun kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik ipar dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nazarudin berhasil meraih 145.752 suara, sementara Harun hanya mampu meraih 5.878 suara. Perlu diketahui, Nazarudin meninggal dunia sebelum pencoblosan dimulai, yang berarti meskipun suaranya terbanyak, dirinya harus digantikan oleh caleg lain yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Posisi kedua ditempati oleh Rizky Aprilia yang mengantongi 44.402 suara. Rapat pleno KPU pun memutuskan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin. Namun, rapat pleno PDIP pada Juli 2019 justru memutuskan Harun Masiku yang akan menggantikan Nazarudin. Hasto pernah mengatakan Harun dipilih karena dinilai mempunyai latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan partai. Hasto Kristianto selaku sekjen PDIP kemudian meminta Doni Tri Istiqomah selaku penasihat hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU. Sayangnya, permohonan itu ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memang ya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu partai ini itu tidak tepat karena harusnya kami menerima suratnya dari pimpinan dewan bukan dari partai. Lalu yang kedua kalaupun misalnya Rizky Aprilia itu mau di PAW, maka yang berhak bukan nomor urut perolehan suara terbanyak kelima tetapi nomor urut berikutnya. Jadi dari sisi prosedur tidak tepat, dari sisi substansi juga tidak tepat. Itu yang membuat kenapa KPU tidak bisa memenuhi permohonan partai tersebut. Setelah KPU tidak mengabulkan permohonan PDIP, Saiful Bahri, kader PDIP sekaligus orang kepercayaan Hasto, menghubungi mantan anggota Bawaslu yang juga merupakan kader PDIP, yaitu Agustiani Tio Fredelina, untuk dihubungkan dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu pun setuju untuk meloloskan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu. Uang pemulusnya pun tak main-main. Harun disebut telah menyiapkan 850 juta sampai 1,5 miliar untuk menyuap Wahyu dan jajaran komisioner KPU yang lain. Belum juga uang tersebut diterima sepenuhnya, KPK lebih dulu menangkap Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tangkap tangan ini, 8 orang ditangkap dan 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku. Namun, Harun Masiku berhasil menghilang sebelum tertangkap. Menurut laporan Tempo, beberapa hari sebelum OTT KPK dilakukan, Harun Masiku beberapa kali berkomunikasi dengan staf Hasto bernama Kusnadi. Kusnadi diduga meminta Harun Masiku untuk datang ke salah satu kantor Hasto di Jalan Sultan Syahrir 12A, Menteng, Jakarta Pusat. Tak beberapa lama, Harun kemudian meninggalkan Indonesia menuju Singapura menggunakan pesawat Garuda pada 6 Januari 2020. Keesokan harinya, Harun kembali pulang ke Indonesia menggunakan Batik Air. Kedatangannya di Bandar Soekarno-Hatta ini pun terekam kamera CCTV. Sesampainya di Indonesia, Harun masih sempat kembali ke apartemennya di Tamrin Residen, bahkan bertemu dengan Nur Hasan, penjaga kantor sekjen PDIP dan Hasto Kristianto di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Keberadaan mereka sudah lebih dulu diendus KPK. Tim penyelidik KPK pun dikirim untuk menelusuri lebih jauh. Sayangnya, mereka justru ditahan oleh sejumlah polisi. Alasannya, para penyelidik KPK itu dianggap sebagai orang tak dikenal. Hasto dan Nur Hasan membantah mereka berada di PT IKA. Ia menyebut dirinya berada di satu tempat karena sakit perut, sementara Nur Hasan mengatakan sedang sibuk menyiapkan rapat kerja nasional PDIP. Setelah kejadian itu, Harun Masiku tak lagi muncul dan berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Kinerja KPK pun dipertanyakan oleh publik. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menyoroti bagaimana tumpulnya KPK dalam penanganan kasus ini, seperti gagalnya KPK menyergap Harun di PT IKA, gagalnya KPK menyegel kantor DPP PDIP, diberhentikannya petugas KPK yang menangani kasus Harun lewat tes wawasan kebangsaan, hingga ketidaktegasan para pimpinan KPK itu sendiri. Hasto sendiri baru diperiksa KPK terkait kasus suap Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Nama Hasto disebut-sebut dalam beberapa laporan sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam pengaturan aliran dana suap tersebut. Hal ini tentu saja dibantah oleh pihak Hasto.
Mereka menegaskan bahwa Hasto sama sekali tak terlibat dalam kasus tersebut. Mabes Polri memastikan pihaknya terus memburu Harun Masiku. Sebelumnya Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sudah 4 tahun Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang, namun tak satupun aparat penegak hukum mampu menciduknya. Sejak 2021, KPK hanya mengatakan tahu posisi Harun, tapi tak pernah sekalipun menangkapnya. Padahal, jejak Harun sempat terpantau oleh kepolisian pada 2023 dan diyakini masih berada di Indonesia. Dugaan keterlibatan nama besar di kasus suap ini menjadi salah satu alasan mengapa Harun tak kunjung ditangkap. Sedangkan koleganya yang lain sudah lebih dulu di penjara. Wahyu Setiawan dihukum 7 tahun penjara, Agustiani dihukum 4 tahun penjara, dan Saiful Bahri dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Sementara itu dalam acara diskusi yang sama, politisi PDIP Adian Apitupulu menilai caleg PDIP yang kini buron di luar negeri, Harun Masiku adalah korban dan bukan pelaku suap. Menurut Adian, Harun hanya ingin menagih haknya yang sudah diputuskan oleh partai bahwa ia akan masuk ke DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tentang peralihan suara caleg yang meninggal. Dia minta haknya yang diberikan oleh Mahkamah Agung tapi tidak dilaksanakan KPU. Lalu dia berpikir bagaimana agar hak itu tetap didapatkan. Datanglah tawaran. Datanglah tawaran dari Wahyu siapa sih? Wahyu Setiawan. Kalau lu mau, lu kasih sekian. Karena dia merasa posisinya secara hukum benar, dia coba berikan itu. Dalam kapasitas itu, Harun Masiku itu korban atau pelaku? Enggak, saya mau nanya, korban atau pelaku? Korban. Pada September yang lalu, KPK mengklaim telah berhasil menemukan mobil milik Harun Masiku yang terparkir di kawasan apartemen Tamrin Residen. Padahal, menurut laporan Tempo, mobil itu memang sudah disegel KPK sejak 2020. Baru-baru ini, KPK kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang Harun Masiku. Surat itu memuat 4 foto terbaru dari Harun Masiku, serta ciri-cirinya, seperti tinggi badan 172 cm, kulit sawo matang, kurus dan memiliki logat Toraja atau Bugis. Lantas, apakah rilis ini akan mengungkap keberadaan Harun Masiku atau hanya gimmick yang diperlihatkan oleh aparat hukum untuk menutupi ketidakpastian?